Kisah Reza Artamevia, ikuti ngilunya ritual berakhir laporkan guru spiritual. Hidup Reza Artamevia yang sebelumnya bahagia dengan karir dan rumah tangga, mendadak suram ketika riak masalah dengan Adjie Massaid mengemuka. Diterpa isu orang ketiga, Reza Artamevia dan Adjie Massaid memilih bercerai pada tahun 2005 setelah 6 tahun membangun rumah tangga dan dikaruniai anak yang cantik rupa. Seakan depresi pasca berpisah dengan Adjie Massaid, Reza Artamevia justru seperti salah dalam melangkah. Pertemuan dengan sosok Gatot Brajamusti menjadi titik mula Reza Artamevia kian terpelosok jauh. Dengan dalih dan modus guru spiritual, Gatot Brajamusti justru seperti memanfaatkan psikologis Dipa berusia 47 tahun itu untuk kepuasan batinnya sendiri. Ibu dua orang anak yang sempat heboh karena kabarnya hilang dari belantika musik Indonesia justru mendekam di padepokan Gatot Brajamusti yang ada di Sukabumi. Aib pun mulai terkuat ketika mantan istri Adjie Massaid itu seakan-akan kena guna-guna dengan ritual yang menyimpang. Terbongkar pada rentang tahun 2015 hingga 2016, penyanyi bersuara alto itu diduga melakukan ritual menyimpang dengan Gatot Brajamusti dan juga istrinya. Semula bermula ketika adanya pengakuan soal pelecehan dari seorang wanita yang menjadi korban Gatot Brajamusti. Gatot Brajamusti sempat dikira memiliki ilmu agama yang tinggi hingga mendirikan padepokan Brajamusti, yang ternyata seorang penipu. Bahkan Reza Artamevia pun menjadi korbannya. Ketika itu, Reza Artamevia menjadi murid paling setia meski AA Gatot pernah dilaporkan atas tindakan pelecehan dan penyalahgunaan narkotika. Reza seakan pasang badan untuk sang guru. 11 tahun sudah menjadi murid Gatot Brajamusti, Reza Artamevia kemudian melaporkannya ke polisi atas tindakan penipuan. Dia baru menyadari selama ini Gatot telah melakukan penipuan dengan label stimulan kesehatan yang ternyata adalah zat adiktif. Selama 11 tahun menjadi murid Gatot Brajamusti, Reza Artamevia tidak terpengaruh dengan berbagai tindakan gurunya yang dilaporkan ke polisi. Sebelumnya Gatot Brajamusti memang sempat tersandung kasus narkoba hingga pelecehan. Tetapi Reza Artamevia justru tetap setia menjadi muridnya. Sampai akhirnya Reza Artamevia melaporkan tindakan Gatot Brajamusti yang telah membuatnya terperosok ke dalam lubang narkotika. Pada 7 Oktober 2016 lalu, Reza Artamevia resmi melaporkan Gatot Brajamusti. Ibu dari dua anak itu menyebutkan bahwa selama ini dia diberikan azmat oleh Gatot Brajamusti. Namun, tidak disangka setelah darahnya diperiksa justru di dalam tubuhnya terpapar zat narkotika. Mengenai azmat yang selama ini saya ketahui adalah stimulan untuk kesehatan yang tidak mengandung zat adiktif sama sekali, tutur mantan istri Adjie Massaid itu beberapa waktu silam. Lebih lanjut, Reza juga akui kalau di dalam tubuhnya sudah terpapar zat adiktif ini cukup lama. Berarti selama ini yang saya ketahui azmat berarti bukan terangnya. Bahkan ketika itu, melalui pengacara Reza Artamevia Elja Syarif mengemukakan bahwa semua itu benar adanya, namun mengakui jika kliennya juga sebagai korban. Di sini Reza memiliki dua peran ya, sebagai korban juga dan juga yang ikut turut bersama-sama. Katanya, gempar menjadi pemberitaan untuk kedua kalinya, Reza Artamevia pun sempat buka suara dan meminta maaf soal kasus tersebut. Saya ingin meminta maaf pada semua pihak, terutama kepada orang tua saya, putri-putri saya, teman-teman dan semua sahabat-sahabat saya atas ketidaktahuan saya ini, ujarnya. Sejak saat itu, Gatot Brajamusti sendiri sudah ditahan karena berbagai dakwaan, termasuk kepemilikan narkoba. Mantan guru spiritual Reza Artamevia dan Elma Theana sudah meninggal dunia pada 2020 lalu di Rumah Sakit Pengayoman, Jakarta. Saat itu statusnya masih ditahan atas kasus asusila, kepemilikan senjata api ilegal dan satwa langka. Gatot divonis penjara selama 20 tahun. Namun, karena kondisi kesehatannya yang terus memburuk dengan adanya komplikasi darah tinggi, gula dan stroke yang diderita beberapa tahun terakhir, kini Reza Artamevia kembali berkarir dengan mengisi berbagai ragam acara musik di tanah air.